wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah dan rahmatnya kita bisa berkumpul untuk bersama-sama berdiskusi kembali berkaitan dengan tema yang satu saya kira belum selesai. Prof. Edi juga menyatakan demikian terkait dengan metodologi keilmuan profetik. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, dapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin. Selamat sore, Prof. Edi, Pak Arkom, dan para peserta yang telah hadir pada platform diskusi sore hari ini. Saya ucapkan selamat datang pada forum diskusi Prophetic Intellectual Community, yang mana pada pekan ini kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan dari Prof. Edi berkaitan dengan metode analisis dalam keilmuan profetik. Hanya saja sebelumnya pada pertemuan kemarin ada beberapa pertanyaan yang belum selesai, belum dijawab oleh Prof. Edi karena keterbatasan waktu. Mungkin sebelumnya saya ada sekitar 7 pertanyaan yang masih belum dijawab oleh Prof. Edi dari peserta yang perlu dijawab terlebih dahulu oleh Prof. Edi. Mungkin saya kira langsung Prof. Edi, saya persilahkan. Baik. Terima kasih, Mas Raka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, dan segala puji bagi Allah yang telah memperkenankan kita bertemu pada sore hari ini dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan sehat seterusnya. Semoga rahmat, kesejahteraan, kemuliaan, kebahagiaan selalu diselimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para sahabat dan sahabatnya, dan kepada mereka yang mengimani kenabian dan kerasulannya, serta ajaran-ajarannya. Baik Mas dan Pak sekalian, terima kasih. Ini ada Pak Arkom, Pak Dekan Filsafat, yang dengan setia mengawal diskusi kita. Terima kasih atas kehadiran ini tokoh penting dari Kendari, Mbak Lia, ini ketua pusat penelitian ya, dan pengabdian masyarakat di Universitas di IAIN Kendari, dan juga ada Mbak Nadia dari Purwokerto dan teman-teman yang lain, ada Mbak Smi dari S3 Antropologi, dosen Kendari. Terima kasih atas kedatangan Mas-mas dan Mbak sekalian di forum ini. Seperti yang disampaikan oleh Mas Raka, ada beberapa yang perlu dijawab dari pertanyaan-pertanyaan itu, dan saya akan mulai saja dari nomor 1. Walaupun tadi ada banyak, saya lihat ada 10, jadi saya ulangi aja, karena memang jawaban saya waktu kemarin itu tidak begitu tuntas, ya. Karena baru melihat sekilas pertanyaannya. Nah, saya sudah mempelajari pertanyaannya, dan saya izinkan saya menjawab dengan lebih detail beberapa pertanyaan ini. Yang pertama ini dari Mas Dion Saputra. Pertanyaan yang sebenarnya sudah saya jawab kemarin, tapi bisa saya ulang di sini. Apakah setiap ilmu pengetahuan jika disegmentasikan dan dipisahkan dari ilmu agama salah? Bagaimana pandangan Bapak terkait dengan islamisasi sains untuk setiap ilmu pengetahuan? Bukankah ilmu pengetahuan Yunani dan Mesir berkembang sebelum Islam turun, dan bagaimana Islam memandang hal itu, Prof? Baik, sebagian sudah saya jawab, tapi ada beberapa yang juga yang masih belum tuntas saya jawab. Nah, jawaban saya adalah pertama, persoalannya mungkin bukan soal benar dan salah, ya, tetapi mana yang lebih menguntungkan, gitu ya, disegmentasi atau tidak. Nah, ini soal pilihan, kan, gitu ya. Ketika dipisahkan apa dampaknya, ketika tidak dipisahkan apa dampaknya. Nah, kita melihat sekarang bahwa setelah dipisahkan itu dampaknya di mata sebagian cendekiawan Muslim hasilnya nggak menguntungkan, ya. Karena itulah kemudian diupayakan diintegrasikan lagi, ya. Jadi bukan soal salah dan benar, tapi saya kira lebih banyak manfaatnya yang mana, ya, dan mana yang lebih merugikan, ya. Nah, ternyata pemisahan ilmu dan agama ini tidak menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan, ya. Dan sebagian orang beranggapan justru
bertambah parah masalahnya kan gitu kan. Sudah nggak tambah makmur, tapi tambah tidak beriman. Nah, ini kan repot, ya kan? Masih lumayan kalau miskin beriman lah, kira-kira begitu. Tapi sudah miskin nggak beriman, nah itu celaka dua kali kan gitu. Karena itulah kemudian ya sudah kalau begitu ini ada efek yang kurang bagusnya. Yang lebih bagus lagi memang teman makmur dan beriman kan gitu. Ya. Nah, karena itulah kemudian sebagian cendekiawan Islam berkesimpulan sebaiknya kita integrasikan kembali, ya. Karena kalau tidak maka manusia kehilangan spiritualitas, ya, dan mengalami kekeringan rohani. Ya, karena itulah kemudian sebagian ilmuwan Islam itu ingin tadi memasukkan aspek spiritual ini, dimensi transenden kalau dengan istilahnya Mas Kunto Wijoyo itu ke dalam ilmu pengetahuan, ke dalam kalangan ilmuwan itu sendiri, ya. Sehingga gaya hidup mereka juga akan bisa berbeda dan kemudian keselamatannya adalah dunia dan akhirat, kira-kira begitu. Ya. Nah, bagaimana dengan Islamisasi pengetahuan? Mas Kunto pernah membahas dan kami juga diskusi, dan istilah ini dianggap kurang tepat, Mas, karena kalau kita menggunakan kata Islamisasi pengetahuan, maka seolah-olah ilmu itu jadi seperti manusia yang bisa diislamkan. Ya. Padahal kan tidak. Ya. Misalnya ilmu itu produk dari manusia, ya. Seperti halnya benda-benda yang lain, ya, atau ide-ide yang lain. Ya. Itu kan bagaimana kita membuatnya menjadi lebih Islam, kan itu. Ya, ini menjadi nggak masuk akal rasanya. Ya. Karena itulah kemudian Mas Kunto juga menghindari istilah Islamisasi pengetahuan. Ya. Tapi kemudian melakukan hal yang lain yang kita anggap lebih tepat, yaitu saintifikasi Islam. Ya. Jadi Islam, apa-apa yang ada dalam Islam itu, ya, bisa kemudian kita telah secara ilmiah, ya, dan dengan demikian lebih sesuai, ya, dengan kerangka berpikir masa kini gitu. Inilah yang sebetulnya perlu kita lakukan, ya, sehingga kemudian orang akan lebih mudah menangkap pesan-pesan Islam itu sendiri. Ya. Karena bahkan juga kita tahu bahwa pesan-pesan ini kan disampaikan sekian ribu ratus tahun yang lalu kan, 1400-an tahun yang lalu, dan itu kan perubahannya sudah sangat banyak, ya kan. Ide-ide ada yang ada pada masa lalu mungkin sulit kita pahami, atau kemudian harus kita pahami dengan kerangka yang berpikir yang ada pada masa kini. Ya. Jadi masalahnya bukan terletak pada Islam atau tidaknya ilmu, ya, tapi kemudian pada pandangan apa yang mendasari para ilmuwan dalam berkegiatan ilmiah itu. Ya. Nah, inilah yang kemudian yang akan menentukan hasilnya. Dan di situ menjadi sangat penting, ya, norma-norma, nilai-nilai worldview Islam itu masuk, ya. Nah, sehingga kemudian bukan hanya hasil keilmuan kita itu akan lebih islami, ya, tapi praktek keilmuan kita juga lebih islami, ya. Saya kira itu yang lebih penting malah, ya. Kalau ilmu pengetahuannya ya biarin saja kan begitu, karena kita tidak mungkin mengislamkan sesuatu yang tidak bisa diislamkan, kata begitu. Kita hanya bisa mengislamkan manusianya. Nah, kalau manusia ini sudah Islam dan kemudian menghasilkan produk, tentunya produknya akan sesuai dengan pandangan-pandangannya yang Islami, kira-kira begitu, ya. Dan kita tahu bahwa ulama Islam di masa lampau juga menerjemahkan kitab-kitab orang Yunani, ya. Tapi tidak semua kitab diterjemahkan, ya. Sehingga kisah dewa-dewa segala macam itu nggak masuk, ya. Tapi filsafat segala macam yang dianggap relevan, ya, bisa digunakan, ya dimanfaatkan. Ya. Jadi itulah yang kemudian terjadi. Kita tetap punya respek pada yang namanya pengetahuan sejauh itu tidak memang berlawanan dengan kaidah-kaidah yang ada. Tentu saja dalam hal ini bisa berubah, ya, karena tafsir terhadap apa yang boleh dan tidak boleh itu juga mengalami perubahan. Ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang soal empiris tidak empiris ini saya kira sudah tidak perlu saya jawab. Tapi ada pertanyaan yang lain, ya, yang ingin saya jawab juga karena dari pertanyaan nomor 2 ini, yaitu dari Mbak Mahmudah Susita. Pertanyaannya adalah begini: siapapun bisa mendapatkan pengetahuan tidak empiris, supranatural, ya, dari para nabi sampai orang biasa. Mohon koreksi Prof. Edi, apakah citasi? Ya, kalau itu betul, ya.
pengetahuan supranatural itu ya bisa diperoleh ya oleh orang biasa, tidak harus setiap hari. Dan kita tahu memang ada orang-orang yang punya kemampuan itu. Misalnya sekarang istilahnya itu ada orang-orang yang indigo gitu kan. Ini sebenarnya orang-orang yang punya ya sejak lahir itu kemampuan sudah berhubungan dengan dunia itu. Ya. Jadi memang itu sudah gawan bayi istilah orang Jawanya. Tapi ada yang mengatakan bahwa kemampuan itu seperti itu bisa dicapai juga. Nah, pertanyaan Pak Muda lebih lanjut adalah, bila pengetahuan itu disampaikan oleh para nabi dan rasul, kita pasti percaya. Ya, karena kita yakin itu bersumber dari wahyu Allah. Bahkan dari nabi pertama hingga akhir ada benang merah tauhid. Pertanyaan saya, bagaimana sikap kita terhadap pengetahuan yang disampaikan oleh para misalnya wali, orang soleh, didapat dari pengalaman rohani, bagaimana sikap profetik memandang pengetahuan tersebut yang bisa jadi bersifat subjektif. Nah, jawaban saya kurang lebih begini. Sekali lagi, kita bisa diskusi ya. Jawaban saya tidak harus dianggap sebagai jawaban yang paling benar. Ya. Tapi pemahaman saya adalah begini. Betul, memang sejak kecil kita bisa mendapatkan tadi supernatural tadi, dan dalam proses pendewasaan kita bisa berguru dan kemudian bisa mendapatkan pengetahuan seperti itu. Atau kemudian pengetahuan yang sudah ada itu menjadi semakin tajam, ya, semakin luas. Ya. Kalau kita mendengar kisah-kisah dari tokoh-tokoh sufi itu biasanya kan begitu ya, berguru pada orang-orang yang memang sudah tinggi ilmunya, mereka kemudian juga ikut meningkat ilmunya gitu. Nah, sikap kita terhadap pengetahuan mereka yang menghargai tentu saja, tidak menolak ya, dan mempercayainya sesuai dengan kapasitas kita ya. Karena kalau menolak kita bisa repot sendiri ya. Wong kita juga tidak tahu ya. Sikap kita adalah menghargai pengetahuan itu ya, tidak menolak tapi mempercayai sesuai dengan kapasitas. Sebenarnya kita mempercayai Islam itu kan sesuai dengan kapasitas kita juga, ya kan? Karena kan kita tidak mungkin seperti apa sih keimanan Rasulullah SAW itu? Ya kita mau full seperti beliau kan juga nggak bisa sebetulnya. Kita hanya mencoba mendekati. Itu pun sesuai dengan kapasitas kita kan gitu. Nah, sama halnya dengan yang orang soleh ini juga gitu. Nah, sama juga dengan sikap terhadap Al-Quran, hadis dan sebagainya. Ada hal yang sebetulnya kita nggak tahu persis. Ini apa sih gitu ya. Tapi kita terima, kita hargai. Walaupun kita tidak betul-betul tahu maknanya. Ya, yang penting itu, kita tidak menolaknya. Ya. Tapi kita, oke, kita mereka ini memang dari Allah. Ya. Soal isinya bagaimana, itu tiap orang bisa berbeda-beda. Ya. Nah, disinilah kemudian kita sadar bahwa, oke, kita bisa menerima pandangan para orang soleh itu. Ya kan? Misalnya soal penciptaan Adam dan Hawa itu, kalau kita pikir-pikir bagaimana kita memahaminya dengan kacamata kita sekarang, ya kan? Tidak mudah seperti itu. Ya. Tapi oke lah, kita pahami semampu kita, ya kita terima, ya kan? Tidak kita tolak, ya. Karena kita sendiri sebenarnya tidak tahu yang sebenarnya itu seperti apa. Saya kira yang paling tahu yang sebenarnya itu ya tentu saja yang menyatakan, yaitu Allah sendiri, ya kan. Setelah itu adalah orang-orang yang diberi pengetahuan oleh Allah itu. Itu pun mungkin tidak full, ya kan. Karena manusia mungkin tidak mampu menerima pengetahuan Allah itu seluruhnya. Jebol dia mungkin, ya kan. Wadahnya kecil begini kok mau menampung pengetahuan yang sangat luas. Ya. Jadi hanya sedikit sekali sebenarnya yang kita terima. Nah, dalam kemampuan itulah yang kita harus menyadari ya, bahwa kita bisa menangkap tapi tidak seluruhnya, dan yang jelas kita tidak menolak. Ya. Nah, tadi ada pertanyaan, bisa jadi sangat subjektif. Nah, sekarang ini filsafat ilmu sosial itu sudah meninggalkan persoalan subjektif dan objektif, Mbak. Ya. Karena apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pengetahuan objektif itu? Ya. Karena semua pengetahuan awalnya subjektif. Ya toh? Coba pengetahuan Rasulullah itu awalnya subjektif. Hanya Rasulullah aja yang tahu. Nah, kemudian beliau menyampaikannya pada orang lain. Ada yang percaya, ada yang tidak, ya kan? Apakah yang percaya kemudian menganggapnya sebagai objektif? Tidak juga sebetulnya. Tapi dia menerima pernyataan beliau itu. Nah, istilah sekarang, pengetahuan itu menjadi bukan objektif, subjek, tapi intersubjektif. Jadi kebenaran itu persoalan kesepakatan. Intersubjektivitas. Nah, semakin diterima banyak orang, nah semakin kelihatan benar kan gitu. Tapi sebetulnya yang sebenarnya seperti apa kita nggak tahu juga gitu, ya kan? Nah, kita bisa melihat itu.
Ya. Sekarang seolah Islam itu benar. Ya karena kita mayoritas. Tapi kan Rasulullah juga mengatakan suatu saat nanti Islam itu akan terasa asing, ya kan? Dan ditinggalkan. Ya. Bukan berarti Islamnya salah. Ya. Penganutnya semakin sedikit. Ya. Nah, jadi bukan persoalan subjektif objektif, ya. Tapi ya tadi intersubjektivitas. Dulu memang kita mengira ada pengetahuan objektif mengenai benda itu sendiri. Tapi dengan munculnya filsafat fenomenologi, filsafat bahasa, para ilmuwan sekarang sadar pengetahuan objektif itu tidak ada. Ya. Pernyataan pengetahuan yang objektif tidak ada lagi maknanya, meaningless. Ya. Apa sih objektif itu? Ya. Sesuai dengan objeknya. Apa itu sesuai? Ya kan? Nah, ini yang jadi masalah, Pak. Jadi sekarang dalam ilmu sosial itu orang tidak lagi bicara tentang objektif dan subjektif, ya, tapi intersubjektif. Ya. Karena kebenaran sebenarnya adalah soal kesepakatan, soal konsensus. Ya. Jadi kita sendiri sebenarnya kita tidak tahu kebenaran yang sebenarnya itu seperti apa. Ya. Kita hanya mencoba mendekati. Ya. Dan di antara kita ini kan berbeda-beda sebenarnya pengetahuannya. Semuanya subjektif. Kita hanya berusaha untuk mencapai intersubjektivitas. Sebenarnya itu yang terjadi. Ya. Dan bukan berarti yang subjektif tidak ilmiah. Ya. Karena ternyata hanya persoalan kesepakatan. Sehingga apa maksudnya tidak ilmiah itu? Ya kan? Nah, ini juga sudah menjadi persoalan. Karena itu sekarang persoalannya menjadi ini persoalan konsensus saja. Ya kan? Suatu saat apa yang dikatakan benar menjadi tidak punya pengikut. Ya kan? Bukan berarti salah. Ya kan? Tapi kehilangan pengikut. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah, itu jawaban saya untuk pertanyaan kedua. Kemudian untuk yang ketiga, dari Mas Sony Susandra. Ini ada pertanyaan menarik. Ya. Tapi ini sudah saya jawab, yaitu soal non-empirik itu bahwa ya lama-lama akan menjadi empirik. Ya, memang betul ini hanya persoalan instrumen. Ya. Jadi suatu saat mungkin nanti kita akan membutuhkan instrumen yang bisa mengetahui dunia yang non empirik, ya semula non empirik, maka kita akan mengatakan itu non empirik, mengatakan empirik lagi. Seperti halnya kita sekarang ini menggunakan laptop, ya kan. Ini kalau dilihat dengan kacamata abad 18 ini ajaib semua, ya kan, magic, ya kan. Tapi sekarang kan enggak, ini biasa, bukan magic, ya. Ini semuanya ilmu pengetahuan yang empirik, ya, bisa diketahui, ya. Jadi memang betul ini hanya persoalan peralatan. Nah, saya tidak tahu apakah nanti akan betul-betul sampai ke sana, ya kita tunggu aja, ya. Karena definisi dari sesuatu itu bisa berubah, ya kan. Ketika definisi sesuatu itu berubah, maka orang akan menciptakan mungkin, ya kan, alat-alat untuk bisa menangkap itu, ya kan. Misalnya orang malaikat itu cahaya, ya kan, cahaya. Tapi ada macam-macam cahaya, ya. Ada yang bisa ditangkap dengan alat ini. Nah, malaikat ini cahaya yang seperti apa kan gitu. Sama dengan suara, ya kan. Suara yang kita dengar ini suara dengan gelombang tertentu, frekuensi tertentu, ya. Kita nggak bisa dulu nggak punya radio, nggak bisa mendengar bahwa di sekeliling kita ini juga ada suara-suara yang lain kan gitu. Tapi dengan adanya televisi, ada radio, ada laptop, ya kan, maka suara saya ini bisa didengar kemana-mana kan gitu. Ya, radio kita bisa mendengar musik dan seterusnya. Jadi lagi-lagi itu hanya persoalan instrumen. Ya. Baik, kemudian yang pertanyaan keempat, saya kira saya sudah jawab juga bagaimana membangkitkan asumsi dasar ilmu sosial hukum profesi secara inklusif. Ya, karena kita bisa mengumpulkan para ulamanya, kita bisa diskusi bersama, atau kita kumpulkan buku-bukunya, ya, kita baca, ya, dan seterusnya, dan kita cari di mana ada titik temu berkenaan dengan isi dari pandangan itu. Ya. Kita bisa membuat kerangkanya dulu. Nah, kerangka ini kita pakai untuk melihat apa-apa yang ada dalam masing-masing agama itu, dan kemudian kita lihat ya, apa yang bisa kita peroleh dari sana, kita bandingkan. Nah, dari sini kita bisa naikkan lagi, abstraksi lagi, di sanalah kita akan bisa ketemu yang sesuatu yang sifatnya lebih inklusif, yang bisa mencakup semua bidang agama, semua aliran keagamaan, kira-kira begitu. Nah, ini yang juga nomor 5 sudah saya jawab, saya kira kemarin, soal makna hakiki dari sesungguhnya yang paling mulia di antara agama adalah yang paling pertama, dan ini saya katakan kemarin ini adalah untuk semua umat manusia. Jadi, karena kan awal ayatnya adalah ya ayuhan nas, ya.
Jadi untuk semua manusia, bukan hanya orang Islam, bukan hanya orang yang beriman, bukan orang kafir, bukan orang Yahudi, semua manusia. Ya. Kalau makna hakikinya, saya katakan ada makna hakiki kalau itu di dalam level manusia. Ya. Kita tahu bahwa makna Al-Quran itu berlapis-lapis, ya. Tergantung pada kemampuan orangnya memahami bahasa Arabnya, ya. Dan juga konteks dari turunnya itu. Ya. Ini baru kemudian akan mewarnai masing-masing pemaknaannya. Ya. Karena memang kedalaman makna itu bisa berbeda-beda. Ya, kalau kita mungkin Mas dan Mbak pernah baca itu punya Arifin B. Samudra Al-Fatihah. Ya kan? Wah, Al-Fatihah dikupas menjadi sebuah buku. Ya kan? Luar biasa. Ya, tapi apakah itu makna hakiki? Ya, itu mungkin salah satu makna, tapi yang hakikinya mungkin lebih dalam lagi. Berbuku-buku, kita nggak tahu. Ya kan? Jadi persoalan ini adalah persoalan kedalaman. Ya. Kalau saya mengatakan bahwa, ya ini menurut pandangan saya sebagai orang yang melihatnya dari perspektif simbolik dan tafsir, bahwa kita manusia, tiap orang berhak menafsir, ya, dan tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi kita menafsir, maka Al-Quran itu ada sebanyak pembacanya. Dan setiap orang itu membaca akan memberi pemaknaan yang berbeda. Ya kan? Tidak akan pernah persis sama. Ya. Jadi berapa banyak Al-Quran? Ya sebanyak pembacanya. Ya. Kalau toh yang muncul itu ya itulah yang dalam tanda petik sebagaimana adanya objek yang fisiknya ya atau bunyinya gitu ya. Tapi bagaimana kita kemudian tiap orang itu menangkap isinya, menafsir isinya, memahaminya berbeda-beda. Ya. Nah disitulah kemudian makna Al-Quran itu ya bisa dikatakan sebanyak pembacanya. Ya. Dan kita tidak bisa mengatakan ada yang lebih benar daripada yang lain, karena mungkin masing-masing berada dalam kerangka pemikiran tertentu yang kemudian logis seluruhnya. Dan inilah yang kadang-kadang kita sulit ya untuk memahami. Ya. Tidak mudah orang menangkap ini, saya kira. Ya. Tapi itulah kembali pada tadi, ayat itu menurut saya ditujukan pada semua manusia. Nah, mana hakikinya itu sebetulnya bisa berlapis-lapis. Ya. Jadi mana hakikinya justru majemuk, ya. Karena tafsirnya bisa macam-macam. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mas Taifur Rozak. Izin bertanya, apakah manusia hanya menempati satu tingkatan tertentu atau bisa 2 sampai 3 tingkat sekaligus, dan bagaimana manusia bisa terus meningkatkan kualitasnya, tingkatannya? Ya, ini saya kira diskusinya berkenaan dengan kemarin ya, dunia yang ada macam-macam dunia, itu ada 4 level ya. Dunia yang empiris, kemudian terfikir, terapa dan sebagainya itu. Nah, ya bisa beberapa level Mas. Ya, bahkan manusia yang ya kalau kita tahu para nabi, orang-orang yang sangat soleh itu mencapai 4 tingkatan ya. Dan mereka bisa naik turun ya di dunia ini dengan sangat mudah ya. Karena mereka sudah memang bisa melakukannya ya kan. Sehingga walaupun kelihatannya hanya bertemu dengan orang-orang yang empirik ya, tapi dia sendiri sebenarnya melihat banyak yang non empirik ya di sekelilingnya ya kan. Kisah para sufi banyak seperti itu ya. Nah, mereka mencapai 4 tingkatan ini bisa ya. Nah, bagaimana? Nah, tentu saja mencari guru. Nah, biasanya inilah yang dikatakan sebagai guru tarekat yang sah ya, syekh-syekh yang memang bisa membimbing sampai ke sana ya, mencapai pada level tersebut. Dan ini memang jalan yang agak khusus ya. Bukan agak khusus, memang khusus ya. Tapi memang ada jalannya sendiri dan ada metodenya sendiri. Nah, berkaitan dengan ini ada pertanyaan tadi dari Mbak Nakiah. Bisakah mimpi dijadikan bagian dari metode keilmuan profetik? Ya. Nah, jawab saya, ya ini pertanyaan menarik. Persoalannya begini, Mbak. Yang namanya metode keilmuan yang manapun, ya, termasuk yang profetik ini, itu kalau yang namanya metode keilmuan harus dilakukan dengan kesadaran dari pelaku, Mbak. Ya kan? Nah, mimpi ini kan berlangsung di luar kendali kita. Ya. Jadi kita tidak dapat mengendalikan mimpi sesuai dengan keinginan kita. Enak dong kalau bisa mengendalikan mimpi sesuai dengan keinginan kita kan gitu kan. Wah nanti saya gini, saya pengen mimpi begini, wah seneng saya ya. Tapi kan nggak bisa ya. Mimpi itu datangnya tanpa kontrol dari kita. Ya. Maka kita tidak dapat menjadikan metode. Ya. Kita hanya bisa menjadikan hasil ya atau mimpi tadi sebagai objek untuk dikaji
Itulah mengapa ada tafsir mimpi, ya kan? Sigmund Freud misalnya, ya kan? Dengan psikoanalisis. Wah, dia menganalisis mimpi-mimpi itu, ya. Ya, bukan menganalisis, namanya interpretation, ya kan? Sehingga bukunya judulnya Interpretation of Dreams, ya. Tafsir mimpi. Jadi kita tidak menggunakan mimpi sebagai metode, tapi hasil atau mimpi itu sendiri, itulah yang kita jadikan objek untuk kita telaah. Dan ada orang yang menelaah itu. Di barat itu sampai pada simbol-simbol dalam mimpi itu maknanya apa. Ada kamusnya itu. Ya, luar biasa. Ya. Mereka mengumpulkan banyak mimpi, kemudian dari masing-masing mimpi ini pokok ada elemen-elemen yang umum, dan kemudian mereka mencoba melihat, oh biasanya kalau ini maknanya ini, kalau ini adalah ini. Ya. Menarik. Ya. Itu di barat. Ya. Kalau kita setahu saya belum ada upaya untuk karena memang kita harus tahu banyak mimpi, rajin mencatat, ya, mengklasifikasi, dan seterusnya. Tapi jadinya menarik. Ya. Nah, kita tidak bisa menjadikannya sebagai metode. Yang bisa adalah misalnya meditasi, ya kan? Meditasi itu bisa metode karena kita sadar melakukannya. Semedi kata orang Jawa. Zikrullah, wiridan, ya kan? Bisa puasa, khalwat, ya kan? Nah, tentu saja pengetahuan profetik yang kita peroleh, ya yang dijalani dengan menggunakan metode itu. Seperti halnya kita menggunakan metode penelitian pengamatan atau wawancara, ya kan? Kalau pakai metode pengamatan hasilnya ini, ya kan? Kalau pakai metode wawancara hasilnya ini, ya. Jadi nggak masalah. Ya. Jalannya metodenya berbeda, hasilnya memang berbeda. Masing-masing saling mengisi. Kan kita tidak bisa mengatakan hasil wawancara lebih benar daripada hasil pengamatan, nggak bisa. Ya, dua-duanya bisa sama benarnya, ya kan? Itu saling melengkapi. Sama dengan metode yang tadi. Ya. Nah, dari itu saya kira jawaban saya bahwa mimpi tidak bisa kita jadikan metode, tapi bisa jadi objek. Ya. Tapi kemudian kita menggunakan metode yang lain, ya kan, untuk mencapai pengetahuan yang lain. Ya kan. Istikharah, itu bisa. Ya. Karena ini dilakukan dengan kesadaran pelaku. Ya kan. Bahkan, ya kan, doa-doa dalam sholat istikharah ini kan doa juga kita pilih, ya kan? Ada doa-doa tertentu. Nah, ini artinya apa? Metode. Ya. Di sini ada metode. Istikharah adalah salah satu metode, ya, untuk mendapatkan pengetahuan profetik dalam konteks ini. Seperti halnya puasa, wiridan, dan sebagainya. Ya. Oke. Wah, itu kan pengetahuan soal gaib. Nah, mari kita bicarakan nanti soal itu. Ya. Ini ada dari Mbak Arhamidiana. Profedi metode studi pusaka banyak digunakan dalam penelitian Islamic Studies. Ya. Mengapa dalam ilmu sosial humaniora hal itu kurang berkembang? Jawaban saya begini, Pak. Sebenarnya berkembang juga. Hanya itu yang berkembangnya sangat banyak itu di barat, Pak. Ya. Di kita memang kurang. Ya. Mengapa? Ya, satu, ilmuwan sosial kita, ya, saya kira umumnya, ya, itu kalau mendengar kata penelitian, itu kemudian penelitian lapangan. Ya. Padahal penelitian lapangan itu sebetulnya belakangan, setelah penelitian pustaka dulu. Lah mengapa kok terjadi begitu? Ya karena pustaka kita yang kurang bagus, Mbak. Itu aja. Ya. Jadi persoalan pertama adalah kita itu bangun, ini kritik saya pada perguruan tinggi di Indonesia. Kita bangun perguruan tinggi bagus-bagus, tapi lupa perpustakaannya umumnya. Silakan Mbak lihat sendiri, ya, di universitas masing-masing, ya kan? Seberapa banyak buku, ya, yang dimiliki oleh perpustakaan. Oke, kalau misalnya sekarang lihat jaringan, seberapa banyak langganan jurnal secara online dia. Ya kan? Ini yang dilihat. Ya. Kalau di barat itu ukurannya, Pak. Dilihat universitas ini, perpustakaannya, koleksinya seberapa banyak. Ya kan? Karena apa? Perpustakaan inilah tempat orang godok ilmu. Tempat orang masak. Ya kan? Lalu kalau orang misalnya buat rumah makan nggak ada dapurnya, nggak punya bumbu-bumbunya, dari mana dia? Nah, sebenarnya perumpamannya seperti itu. Ya, jadi, ya, itulah yang terjadi. Islamic Studies kuat, tetapi saya kira di Barat lebih kuat lagi, Pak. Ya. Saya kemarin mencoba melihat telaah-telaah mengenai tokoh-tokoh sufi. Wah, luar biasa, risetnya sangat profesional. Ya. Luar biasa, Pak. Ya. Nah, kita yang kurang fasilitas perpustakaan itu nomor satu. Yang kedua, kita punya kendala bahasa. Ya.
Kita umumnya tidak menguasai banyak bahasa. Ya. Umumnya, mohon maaf, misalnya bahasa Indonesia, kemudian baru bahasa Inggris yang agak ya ada yang tertatih-tatih, ada yang lancar, ya kan. Tapi kesan saya, ya, di kuliah-kuliah saya begitu ada tugas literatur bahasa Inggris, mahasiswanya sudah, aduh, nah, udah repot kan. Nah, ini menunjukkan apa? Ini indikator bahwa sebetulnya kita tidak sangat siap, ya, untuk melakukan studi pustaka ini. Ya. Nah, itu hambatannya. Jadi mengapa itu kurang berkembang dalam ilmu sosial? Tapi itu sebenarnya menurut saya di Indonesia, bukan di Barat. Kalau di Barat sangat berkembang. Ya. Satu, fasilitas perpustakaan tidak begitu lengkap. Ya. Buku jurnalnya sangat kurang, ya kan. Kemudian kurangnya kesadaran, ya, tentang perlunya studi pustaka sebelum penelitian lapangan. Itu tadi yang saya katakan. Mendengar penelitian langsung masuk lab, ya, seolah begitu langsung ke lapangan. Ya. Padahal nomor satu adalah sebetulnya studi pustaka dulu. Ya. Itulah mengapa umumnya studi pustaka kita lemah. Ya. Dan kita tidak biasa menelaah pustaka-pustaka secara kritis. Ya. Nah ini memang salah satu PR kita. Kebanyakan pelajar ilmu sosial tidak punya banyak waktu untuk membaca. Ya. Di sini ada teman saya, kecuali baca WA, SMS, dan Facebook. Ya, saya kadang-kadang, ya mohon maaf ini untuk kita semua aja. Ya. Sangat hobi baca WA, SMS, Facebook, macam-macam mungkin ya. 1-2 jam habis untuk kayak gitu. Tapi ya buku yang lebih penting kita lupakan. Ya. Jadi saya kira itu yang perlu menjadi perhatian kita, Mbak Rahmidiana. Ya. Itu jawaban saya. Kemudian ada Mas Supriyanto, keruwetan. Nah ini, keruwetan Mas Supriyanto bertanya, keruwetan dunia supranatural biasanya terletak sulitnya membuat standar umum. Hampir semuanya bersifat individual. Ya. Pertanyaannya, mungkinkah tren individual dengan standar khusus itu digeser ke ranah sosial sehingga bisa muncul standar umum? Ya. Saya mengerti apa yang dia maksud, ya, yang dimaksud Mas Supriyanto ini. Ya, saya setuju, Mas. Ya. Tapi begini masalahnya. Ya. Mengapa kemudian sulitnya Mbak Sundar? Karena dialog antar ilmuwan supranatural ini kelihatannya jarang terjadi ya. Ini yang saya lihat. Ya. Tidak seintens di kalangan ilmuwan yang empirik, ya, yang mengenai hal yang empirik. Ya. Sehingga karena tidak ada dialog, maka mencari keumuman ini juga repot. Nah, dan inilah yang sebetulnya tadi diusahakan oleh teman-teman yang mencoba menganalisis mimpi dengan simbol-simbolnya dan mencari standar-standar simbol-simbol yang umum. Ya kan? Nah, yang begitu itu belum terjadi pada pengetahuan supranatural yang lain. Ya. Dan itu umumnya kita yang menganggap itu suatu yang sangat subjektif dan sebagainya. Tapi menurut saya itu lebih pada persoalan kita kurang komparatif, Mas. Ya. Mungkin kalau kita banyak dialog, kemudian melakukan komparatif dan kemudian menulis, ya, maka itu akan muncul. Ya. Banyak sekali orang menelaah kajiannya Ibn Arabi, ya, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi saya belum pernah mendengar, membaca bagaimana pandangan mereka ini dibanding itu. Nah, mungkin di kalangan teman-teman UIN sudah ada ya. Nanti mohon saya dikoreksi kalau itu. Nah, kalau sudah ada ya itulah upaya yang antara lain sebenarnya untuk mencapai dan tanda petik standar umum tadi. Ya. Jadi intinya ya, kita kalau mau menggeser ke sana bisa, tetapi satu, pengetahuan itu harus ditulis. Ya. Setelah ditulis kemudian dibahas, ya, diwacanakan lagi, ya kan? Dan kemudian ditulis lagi, ya, seterusnya begitu, sehingga akan muncul kesamaan-kesamaan perspektif yang Anda katakan sebagai standar umum tadi. Ya. Oh ternyata di sini mungkin menggunakan istilah yang berbeda, tapi begitu didialogkan, oh sebenarnya ini sama, hanya menggunakan istilah yang berbeda. Nah inilah saya kira yang kalau kita inginkan muncul ya kita harus kita lakukan. Banyak dialog, ya, banyak nulis, ya, banyak bertemu dan kemudian memperbincangkan itu, ya. Dan tidak mencari mana yang paling benar, ya, tapi kita mencari titik-titik temunya, ya, di antara yang berbeda-beda ini. Karena memang tadi seperti setiap pengetahuan itu pada dasarnya subjektif. Ya. Kita ini hanya berusaha untuk mensosialisasikan pada orang lain untuk mencapai intersubjektivitas yang lebih luas. Ya. Semakin luas intersubjektivitas itu semakin kelihatan kan gitu.
ya kan? Karena semakin banyak yang mengakui kan gitu. Ya. Tapi apakah benar betul-betul benar? Walau alam. Ya. Karena yang betul-betul tahu apa yang benar itu ya menurut saya hanya Allah aja. Kita ini hanya mencoba mendekati untuk sedikit lebih benar, gitu, ya, ke arah yang benar. Gitu, ya. Oke, kemudian yang nomor terakhir saya kira ini dari Mas Yarda. Terima kasih. Ini dari Sosiologi UIN, ya. Bagaimana menggunakan metodologi profetik dalam kajian sosiologis, ya, termasuk dalam konteks meneliti aspek-aspek supranatural atau sakral. Nah, saya katakan di sini tergantung jenis data yang kita peroleh atau yang ingin kita peroleh. Karena apa? Jenis data inilah yang menentukan metode apa yang akan kita pakai. Oh, kalau saya ingin berbicara mengenai ini, saya perlu data ini, adanya di sana. Oh, saya perlu pakai metode ini, kan gitu, ya kan? Misalnya, saya ingin mengetahui pola-pola perilaku, ya pakai pengamatan, ya kan? Itulah yang paling pas, ya kan? Saya amati perilaku. Tapi kalau saya ingin tahu pendapat, pandangan-pandangan yang itu unobservable, nggak bisa diamati, ya saya pakai wawancara. Ya kan? Nah, jadi metode-metode yang ada dalam ilmu profetik tadi, ya, kita gunakan berdasarkan atas jenis data apa yang kita peroleh. Nah, data tentang aspek supranatural ini berupa apa? Apakah dunia supranatural yang kemudian terlihat, ya, ataukah wacana sebenarnya tentang dunia supranatural? Ya kan? Nah, ini lain, Mas, ya kan? Karena ada dunia supranatural itu sendiri, ada juga wacana tentang dunia supranatural. Ya. Dan bahkan sekarang ini dunia supranatural itu bisa diempirikan, bisa observable. Ya. Boleh percaya, boleh tidak. Ya. Saya suka video-video mengenai makhluk halusnya. Dan saya dapat kiriman. Ya, boleh percaya, boleh tidak. Nanti kalau yang ingin saya kirim, silahkan japri saya. Ya. Ada teman mengirim, ya, bagaimana seorang cewek, ya, bisa membuat, ya, pocongan itu yang dalam kegelapan tidak terlihat menjadi terlihat, dan ketika terlihat dia buka pocongannya. Wah, horor banget kan? Luar biasa. Ya, yang tertarik silahkan. Dan saya tanyakan pada mereka yang tahu, ini asli atau fake atau gimana? Oh iya Mas, itu betul. Nah, saya, ya, dalam hal ini saya percaya. Ya. Nah, monggo nanti kalau yang ingin, tapi itulah. Ya, nah, maksudnya kita ingin mendapatkan data seperti itu, ya kan? Ataukah kita ingin mendapatkan wacana dunia seperti itu, atau yang mana? Yang mana? Karena kan misalnya kalau wacananya kita bisa membaca misalnya buku dialog dengan jin itu, ya kan? Kan ada itu buku yang sudah diterbitkan, ya kan? Nah, itu termasuk fenomena sosiologis itu, ya kan? Nah, kita ingin meneliti yang mana, Mas? Ya, apa dunia supranaturalnya yang tadi bisa diempirikan lewat video dan bantuan orang-orang dengan kemampuan tertentu, ya, atau kemudian kita bicara tentang wacananya, ya, tentang dunia itu, ya kan? Karena contoh yang lain, mungkin Mas dan Mbak pernah mendengar beberapa waktu yang lalu di Jogja itu kan geger, ya. Karena di satu kampung tertentu di Imogiri itu orang tiap malam mendengar orang teriak-teriak. Gitu. Dan teman saya ada yang iseng ke sana merekam suara itu, Mas. Dan suaranya terdengar betul. Ya. Jadi masuk itu. Ya. Sosoknya nggak kelihatan. Ya. Sosoknya teman saya yang menemui di kegelapan. Ya. Nah, dia tidak memunculkannya. Nah, ini kalau kita bicara dunia supranatural, ya, ya, dan itu sebetulnya tidak perlu kita abaikan, ya kan. Bahkan sebenarnya kalau kita menguasai dunia itu, ya kita mungkin lebih enak, ya kan. Ya, artinya kita ya nggak ada masalah seperti hidup dalam dua dunia saja. Kan gitu. Nah, sebetulnya inilah yang saya kira justru dimensi yang selama ini kita lupakan. Nah, Mas Kunto dengan profetiknya itu mencoba untuk satu, ya, tidak meninggalkan itu karena memasukkan wahyu sebagai, ya, lagi satu sumber ilmu pengetahuan. Artinya kita harus bicara mengakui juga adanya dunia dalam tanda petik tadi yang non empirik, supranatural atau ghaib, ya kan? Dan kemudian
upaya untuk melakukan saintifikasi Islam itu sendiri. Ya. Artinya kemudian kita memanfaatkan konsep-konsep yang ada dalam kitab-kitab keagamaan untuk melakukan kajian-kajian ilmu sosial. Ya kan? Nah, ini saya kira kemudian yang juga menjadi tantangan kita. Jadi kembali pertanyaan pada Anda, itu tadi sangat tergantung pada datanya, ya. Apakah berupa kisah, apakah berupa betul-betul fenomena yang empirik bisa terlihat atau yang lainnya. Baik, Mas dan Mbak, saya kira itu jawaban saya untuk ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Nanti bisa kita diskusikan lagi dan saya akan melanjutkan berikutnya dengan topik berikutnya karena kemarin metodologi dan saya ingin sekarang masuk ke teori saja ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita diskusikan karena waktunya juga sudah cukup banyak lewatnya. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan cukup untuk menyinggung mengenai yang teori. Saya ingin share sedikit beberapa hal berkenaan dengan ini. Sebentar. Ya, saya masuk dulu ke share screen. Ya, jadi Mas dan Mbak, ya, waktu yang lalu kita sudah bicara metode, sekarang ini teori, dan insya Allah pertemuan terakhir minggu depan itu mengenai representasi, ya, yang itu tidak banyak dibahas biasanya. Tapi dalam ilmu sosial yang postmodern, ya, representasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya. Baik Mas dan Mbak sekalian, jadi sedikit mengulang mengenai paradigma untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung. Saya memberikan definisi mengenai paradigma ini. Sebentar. Slideshow dulu. Oke, ya. Nah, definisi saya sedikit mengingatkan saja, ya, paradigma adalah seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis, ya. Kemudian ada unsur yang berhubungan di situ dan ini pada tataran logika. Ya. Nanti kalau ada yang ingin bertanya lebih dalam mengenai paradigma silahkan. Kemudian ada unsur-unsurnya. Ya. Nah, saya berpendapat mengapa kita harus berangkat dari paradigma karena di Barat sekarang orang menggunakan perspektif ini. Ya. Selalu bicara tentang paradigm. Kalau dulu kan sebelum bicara orang bicara teori kan gitu. Tapi sekarang bicara paradigm. Nah, kita melihat bahwa paradigm ini kerangka pemikiran, ya, atau kadang-kadang disebut sebagai pendekatan teoritis, theoretical approach, ya, atau kerangka teoritis, theoretical framework, dan seperti itu. Nah, karena ini merupakan sebuah kerangka, maka ada unsur-unsurnya, ya. Seperti saya katakan, unsurnya ada 9 dan kita sampai pada elemen ke-8. Ya. Jadi kita sudah membahas pada pertemuan pada semester lalu, ya, 1 sampai 3, kemudian kita mulai sekarang pada semester ini dengan 4 ya sampai selesai. Mudah-mudahan bisa selesai. Kita sudah bicara kemarin masalah yang diteliti, konsep-konsep, kemudian metode penelitian, ya, metode analisis akan sedikit saya bahas nanti kalau perlu, ya. Nah, kemudian ada teori. Ya. Nah, sebelum kita sampai pada teori ini memang kita menganalisis data. Ya. Tapi analisis data ini ternyata sangat kompleks karena lebih kompleks daripada metode pengumpulan data. Ya. Karena ada macam-macam jenis data yang kita peroleh. Ya. Dan untuk menganalisisnya sangat tidak mudah, sulit generalisasi, ya, kecuali menjadi sangat abstrak. Ya. Karena apa? Variasinya memang banyak, bidang ilmunya berbeda, ya, kebutuhannya berbeda, ya, kemudian jenis data yang masuk juga berbeda. Setelah saya renungkan, waduh, metode analisis ini sangat-sangat banyak. Ya kan? Di antropologi sudah berbeda dengan di sastra, sudah berbeda dengan di linguistik. Ya kan? Itu baru di satu fakultas itu. Ya. Mungkin nanti masuk ke ekonomi sudah lain lagi. Ya kan? Masuk visipol mungkin agak sama. Tapi psikologi sudah berbeda lagi. Ya. Jadi menjadi sangat bervariasi, terlalu bervariasi sehingga agak sulit mencari generalisasinya. Karena itu saya akan menghindari metode analisis ini, ya, kecuali kalau nanti ada diskusi yang memang diinginkan berkenaan dengan metode analisis yang lebih khusus. Mungkin hanya beberapa aja, misalnya metode analisis teks. Nah, itu yang karena semuanya menggunakan teks. Ya.
Tapi kalau statistik ya mungkin itu harus ahli statistiknya ya, karena saya tidak begitu menguasai. Ya. Nah, dari analisis ini muncullah teori. Ya. Disinilah kerangkanya, Mas dan Mbak. Ya, jadi selalu ini saya pakai karena menurut saya ini sangat-sangat strategis ya, bahwa elemen paradigma itu begini, ya. Tapi kemudian ada elemen-elemen yang tidak kita sadari di bawah ini, kemudian ada elemen-elemen yang harus eksplisit. Ya. Kalau yang ini tadi yang tidak selalu kita sadari ini tidak selalu eksplisit. Sehingga kalau kita diminta mengeksplisitkan, diminta menyatakan, malah kita nggak tahu. Ya. Tapi kalau kita melihat yang di atas ini semuanya harus eksplisit. Nah, kita sudah bicara masalah yang diteliti, konsep, metode penelitian. Nah, dari hasil yang kita peroleh dari pengumpulan data, itulah metode penelitian, maka kita mendapatkan data-data, Mas Pak. Ya. Dan data-data inilah yang kita analisis. Ya. Kita kelompokkan lebih dulu biasanya. Kita buat klasifikasinya. Ya. Oh, ini jenis ini mengenai ini, ya. Oh ini hasil wawancara, ini hasil pengamatan, ya kan? Oh ini hasil dari studi pustaka, harus bisa begitu. Ya. Kemudian dari hasil pustaka ini mana yang satu kelompok dengan yang dari hasil sana. Misalnya, oh ini mengenai katakanlah apa ya, perilaku ekonomi, gitu kan? Oh ini hasil pengamatan, ini hasil wawancaranya, ini dari studi pustakanya. Oh kegiatan ekonominya ini. Nah biasanya kita harus membuat seperti itu. Ya. Inilah yang kita lakukan dalam analisis. Jadi tahap pertama itu adalah klasifikasi, ya, mengelompokkan data berdasarkan tadi, ya, topik-topiknya, apakah ekonomi, mata pencarian, ya, mata pencarian bisa di breakdown mungkin pertanian, berburu, ya, atau kalau sistem kekerabatan mengenai perkawinan, istilah kekerabatan, ya kan, hak-hak dan kewajiban, kemudian waris dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau misalnya agama ada ritualnya, ya, ritual ini apakah datanya hasil wawancara atau dari mengamati atau dari mengambil buku-buku, ya kan? Ini harus bisa kita kelompokkan, ya. Kemudian kita nanti uraikan, paparkan kembali, ya, yang akan menjadi representasi. Nah, pada tahap analisis kita melakukan tadi klasifikasi. Ya. Nah, klasifikasi inilah yang kita lakukan, kemudian nanti akan menentukan relasi antar kategori. Ya. Sehingga kita akan menentukan apakah hubungan satu dengan yang lain itu relasinya fungsional, ya, relasinya kausal, ya, relasinya adalah korelasi. Ya. Nah, inilah yang harus kita wujudkan nantinya. Karena ujung-ujungnya, ya, dalam teorisasi, itu kita harus membuat pernyataan, ya, mengenai sesuatu itu. Ya. Nanti kita sampai ke sana. Ya. Nah, jadi setelah dianalisis akan mencoba. Nah, itu semua saya uraikan dalam buku ini. Silakan juga baca buku itu. Karena sebagian saya uraikan di sana. Nah, menjadi kita masuk pada teori. Apa teori? Saya mendefinisikan dengan secara sederhana saja. Pernyataan mengenai sesuatu yang terbukti kebenarannya. Nah, kebenaran di sini ada dua macam, Pak. Kalau dalam dunia ilmiah, ya. Kebenaran logis dan kebenaran empiris. Ya. Dan itulah yang membuat ada dua teori kebenaran. Ya. Teori koherensi dan teori korespondensi. Ya. Teori korespondensi mengatakan benar itu kalau apa yang dinyatakan itu sesuai dengan apa yang ada di luar sana. Ada realitas empirisnya. Ya. Karena pernyataan ini kan mestinya ada hubungannya dengan dunia empiris kalau, ya, berkaitan dengan dunia empiris. Ya. Jadi pernyataan saya misalnya, di sana ada tabrakan. Pernyataan ini akan dikatakan sebagai teori yang diterima kebenarannya. Kalau ternyata di tempat yang saya maksud memang ada tabrakan. Tapi kalau belum, ya kalau namanya teorinya yang salah. Nah, biasanya kita berangkat dari dugaan. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai hipotesa. Hipotesa ini pernyataan mengenai sesuatu yang belum terbukti kebenaran. Ketika saya baru mengatakan, di sana ada tabrakan, itu kan hipotesa. Oh, nggak percaya, mari kita buktikan, ya kan? Oh, ternyata terbukti. Nah, hipotesanya jadi teori. Kira-kira mudahnya begitu. Sebenarnya memang mudahnya hanya begitu. Ya. Hanya kemudian dalam proses membangun teori ini, kita melalui pengumpulan data yang
banyak, ya, sampai pada abstraksi tertentu, sampai pada suatu kesimpulan tertentu, pernyataan tertentu. Ya. Nah, hipotesa berubah menjadi teori ketika terbukti kebenarannya. Ya. Kebenaran empiris dan kebenaran logis. Ya. Karena ada kebenaran logis, ya kan? Ya, sekedar contohnya kalau pakai silogisme sederhana, ya kan? A sama dengan B, B sama dengan C, ya. Kesimpulannya A sama dengan C, ya kan? Ini kebenaran logis gitu. Empirisnya apa? Walau alam, kita nggak tahu. Ya kan? Karena A, B, C itu bisa berwujud macam-macam, ya kan? Tapi ketika A sama dengan B, B sama dengan C, kemudian kita A sama dengan C, nah selesai, ya kan? Inilah kebenaran logis. Ya. Nah, kadang-kadang kemudian teori dihubungkan dengan universalitas. Ya. Tapi sekarang orang bertanya, apa universal itu harus penting? Ya, kan? Ya, kalau dulu begitu, atau dalam ilmu-ilmu alam mungkin masih berlaku. Ya. Tapi dalam ilmu sosial sudah sulit ini. Ya. Dalam ilmu alam pun sekarang juga tidak. Ya. Contohnya begini, fenomena alam. Ya. Angsa. Ya. Orang melihat angsa itu putih terus. Ya kan? Orang mengatakan angsa itu putih warnanya. Ya kan? Kemudian nongol nih seekor angsa hitam. Ya kan? Semuanya cocok itu angsa. Bedanya hanya bahwa bulunya hitam. Gitu kan. Rontok itu teori yang tadi. Ya. Artinya tidak rontok universalannya ya. Bukan pernyataan bahwa angsa itu putih. Ya. Tapi bahwa kemudian ternyata ada angsa yang hitam. Ya. Sehingga yang benar itu angsa itu ada yang hitam, ada yang putih. Nah, mana yang universal? Nggak penting di situ. Ya kan? Karena universalitas ini ternyata kemudian berkaitan dengan kuantitas. Ya kan? Makin banyak dianggap mendekati universal. Itulah mengapa ya yang namanya penelitian pakai statistik itu nggak pernah betul-betul 100%. Dan nggak mungkin, ya kan? Jadi pasti hanya mendekati saja. Jadi kebenaran universal itu memang dalam ilmu sosial agak repot juga. Ya. Karena itulah kemudian universalitas ini nggak perlu jadikan patokan. Ya. Yang paling penting ada nggak bukti empirisnya. Satu pun sudah cukup ya, untuk mengatakan bahwa memang ada. Nah inilah yang disebut tadi biasanya sebagai penelitian yang sifatnya kualitatif. Buktinya bukan kuantitasnya, tapi ada atau tidaknya. Ya kan? Kalau nggak ada ya udah nggak ada. Tapi begitu ada angsa hitam muncul, orang nggak perlu bertanya ada berapa ya, angsa hitam. Ya, kok kamu berani mengatakan angsa itu hitam? Ya. Oh nggak perlu ada berapa, satu sudah cukup. Ya. Nah, jadi inilah perbedaan antara teori yang kadang-kadang sebagai kuantitatif dengan yang kualitatif. Nah, dalam ilmu sosial itu banyak sekali yang kualitatif. Ya. Karena memang banyak sekali yang seperti itu. Dan itu nggak ada masalah. Ya. Itulah mengapa kemudian dalam ilmu sosial budaya, pandangan sebagian orang tidak perlu membangun atau membangun universitas atau membangun teori yang universal itu bukan yang utama. Ya. Itu mungkin ilmu alam itu, ya kebutuhannya ke sana. Tapi dalam ilmu sosial itu tidak. Ya. Kebutuhannya justru lebih membangun pada teori-teori baru, keuniversalannya nanti, ya kan? Artinya apa? Ini membuka dimensi-dimensi baru. Nah, ini perlu saya sampaikan karena profetik ini banyak ke situnya. Gitu. Ya, jadi kita harus sadar bahwa persoalan universalitas tidak sangat penting. Ya. Tapi yang paling penting ada nggak dimensi baru yang dimunculkan dari kajian yang telah dilakukan. Ya. Nah, dalam ilmu sosial budaya kebenaran universal tidak banyak ditemukan ya, dan tidak dianggap sebagai hal yang sangat penting. Dan buat sebagian orang itu bukan tujuan utama ilmu pengetahuan. Ya, kalau Mas dan Mbak baca misalnya di antropologi, ya, terutama itu Clifford Geertz misalnya, itu mengatakan, oh yang penting bukan mencari hukum-hukum yang universal, ya, tapi membuka dimensi-dimensi baru, ya, memunculkan kesimpulan-kesimpulan baru, tidak harus kesimpulan ini sifatnya universal. Ya.
Kalau toh jadulnya universal, alhamdulillah enggak universal, enggak ada masalah. Ya. Itulah mengapa kita melihat penelitian-penelitian antropologi itu walaupun spesifik, ya, khusus bangsa tertentu, tapi tetap bermakna. Ya. Karena lebih pada kualitasnya, ya, aspek kualitatifnya yang penting. Ya. Nah, disinilah kemudian kita bisa melihat sebenarnya dalam berkenaan dengan dunia supranatural yang tadi sudah disinggung salah satu penanya, ya, itu sudah ada teori-teori berkenaan dengan pengetahuan profetik ini. Setelah saya lihat, wah tokoh-tokoh sufi ini sebenarnya sudah banyak berteori. Ya kan? Ibn Arabi, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani tentang alam diri manusia itu sebuah teori. Ya. Tapi kita tidak pernah mungkin melihatnya demikian. Nah ini yang jadi masalah menurut saya malahan. Ya. Sebenarnya ini bisa jadikan wacana ya untuk menuju ke sana. Ya. Kalau kita mau menginginkannya. Ya. Nah, sekarang mungkin yang sangat penting adalah bahwa apa yang mereka paparkan itu kadang-kadang tidak kita anggap sebagai teori. Ya. Karena pemahaman kita mengenai teori itu mungkin terlalu abstrak, terlalu luas, dan sebagainya. Ya. Padahal teori itu adalah pernyataan tentang sesuatu yang terbukti kebenarannya. Sebenarnya hanya itu saja. Ya kan? Nah, kalau kita bisa melihat ini, maka setiap orang itu bisa berteori. Ya. Memang bisa, hanya tinggal soal skopnya tadi. Itulah mengapa dalam ilmu sosial budaya itu ada beberapa level yang namanya teori, ya kan? Sehingga muncul ada grounded teori. Ini yang sebenarnya teori yang sangat apa ya? Katakanlah localized, kata gitu kan, membumi, ya kan, berada dari satu lokasi tertentu. Misalnya teorinya Geertz tentang masyarakat Jawa yang terdiri abangan santri priayi, ya kan? Itu grounded, ya kan? Dan inilah yang disebut sebagai mikroteori, ya kan? Atau small teori. Ya. Membangun itu tidak mudah, ya kan? Tapi ini dari lapangan, ya kan? Dimunculkan. Ya. Nah di atasnya kemudian ada yang menurut yang namanya Robert Merton itu ada yang namanya middle range teori. Ya. Jadi lebih abstrak lagi, generalisasinya lebih luas. Ya. Mungkin kemudian ada orang yang menguji tesisnya Geertz itu, teorinya Geertz mengenai abangan, ada nggak di tempat lain di Jawa? Nah, kan kira-kira begitu, ya kan? Nah, itu kemudian diuji. Nah, nanti kalau ketemu, oh ternyata ada di sini, oh bisa menjadi middle range. Nah, bisa juga kemudian diangkat lebih tinggi lagi, menjadi grand theory, ya kan? Nah, jadi biasanya orang bicara itu ada mikro teori, middle range teori, dan ada makro teori. Ya. Makro teori memang biasanya dihasilkan hanya oleh ilmuwan-ilmuwan yang bacaannya sangat banyak, studi komparatifnya luar biasa. Ya. Misalnya Karl Marx, ya kan, Levi Strauss, ya, Alcott Parsons, ya. Bacaannya banyak sekali, ya. Itu kemudian dia bisa mengabstraksikan sedemikian rupa, melakukan generalisasi, ya kan? Muncullah teori-teori yang grand, yang besar, gitu kan. Nah kalau kita ini yang bacaannya sedikit ya repot ya. Ya pakai mikro-mikro nggak ada masalah, ya kan. Yang penting kita menghasilkan sesuatu. Ya. Karena kajian-kajian antropologi umumnya mikro, ya. Tapi bermanfaat. Ya. Sulit untuk menyangkal kemanfaatan misalnya pandangan Geertz, temuan Geertz tentang abangan santri priayi itu. Ya. Para ahli politik pun kemudian, oh iya ya, model yang bangun oleh Geertz, ya, teorinya Geertz ini ternyata bisa digunakan untuk memahami fenomena di tingkat nasional dan sebagainya. Ya. Nah, jadi kembali pada apa yang kita bahas di sini, yang jadi masalah itu adalah apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh sufi, ya, tokoh-tokoh pemikir Islam yang soleh itu, kadang-kadang kita tidak memandangnya sebagai teori. Ya. Sehingga kita tidak mengatakan mereka punya teori. Ya. Tapi sebetulnya mereka sudah memunculkan teori. Nah, tugas kita mungkin sekarang adalah menggali itu kembali, ya, mempelajari itu kembali. Nah, diskusi teoritis dimulai ya, yang sangat penting. Ini yang jadi pertanyaan tadi dari Mbak Rahmi kalau nggak salah ya. Jadi pengembangan teori profetik yang supranatural ini malah saya lihat itu
terjadi di Inggris. Di Inggris ini silakan nanti dilihat ya, ada yang namanya Ibn Arabi Society. Jadi mereka itu walaupun sebagian besar non-Muslim, ya, tapi ada orang-orang yang membaca karya-karya Ibn Arabi luar biasa dalamnya. Ya, dan mereka bentuk yang namanya Ibn Arabi Society. Saya nggak tahu apakah kita punya Ibn Arabi Society. Masyarakat yang mengkaji, ya ini misalnya masyarakat ilmuwan maksudnya, yang betul-betul memfokus pada Ibn Arabi. Ya. Jadi membangun wacana tentang teori-teorinya Ibn Arabi. Ya. Tulisan-tulisannya Ibn Arabi diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dibahas. Ya. Dan saya punya beberapa terjemahnya dalam bahasa Inggris. Saya lihat, wah luar biasa ini. Ya. Bagaimana mereka menerjemahkan teori-teorinya. Mereka betul-betul memandang ini teori Ibn Arabi. Ya. Jadi agak lain mungkin dengan cara kita memandang. Ya. Mungkin saya salah di sini ya. Mungkin sudah juga ulama-ulama Islam itu bahas. Hanya mungkin kita yang kurang mendengar atau kemudian itu kita tidak bisa akses ke sana karena umumnya dalam bahasa Arab. Ya, tidak ada yang di Indonesia atau kurang yang di Indonesia. Nah, menurut saya ya, kajian yang dalam bahasa Indonesia yang lebih saintifik mengenai tokoh-tokoh Ibn Arabi, Syekh Abdul Qadir Jailani dan sebagainya itulah yang kurang. Ya, nah, ilmu profetik ini sebenarnya mengajak ke arah sana. Ya. Kita bisa mencoba menelaah lebih dalam, ya, seperti apa sebetulnya pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh ini ya, berkenaan dengan hal yang baik yang natural maupun yang supranatural. Ya. Karena kalau kita baca buku-bukunya Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, atau Ibn Arabi misalnya, itu juga tampak ada hal yang natural, ya, yang empirik, ya, tapi natural. Ya. Ada yang moral, ada yang empirik. Ya. Jadi itulah yang mungkin harus kita pilah-pilah. Ya. Ibn Arabi dan biasanya pendapat mereka itu berserakan gitu, sehingga kita harus kumpulkan. Ya. Nah ini mungkin yang tidak mudah, ya. Karena itu tadi mengumpulkan berbagai macam pendapat mereka yang tersebar ya, menjadi satu kesatuan dalam satu pemikiran tertentu itu memang tidak mudah. Kecuali kalau sudah berupa buku. Tapi kalau misalnya kita baca, mungkin Mas dan Pak juga sudah baca, ya, ada satu buku terjemahan punyanya Ibn Arabi itu, Wasiat-Wasiat Ibn Arabi. Nah, saya baca, waduh, ini luar biasa isinya. Tapi memang berserakan poin-poinnya. Kadang-kadang muncul di bagian ini, kemudian muncul lagi di bagian yang lain, muncul lagi di bagian yang lain. Nah, kalau kita mau mengetahui isi pikiran Ar-Rabbani, ya kita harus menyusunnya kembali, ya. Karena memang rupanya ini ditulis sangat intuitif begitu. Ya. Ya, kalau menurut kisahnya kan, ya pokoknya dia nulis saja gitu, mengeluarkan semua apa yang dia pikirkan gitu kan. Nah, kitalah yang kemudian mungkin harus menyusunnya kembali. Sama dengan pemikirannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Saya baca, oh di sini ada, di sini ada. Ini harus dikumpulkan, ya, supaya kita tahu kerangka apa yang ada dalam pikiran dia. Ya. Yang disampaikannya memang secara terpecah-pecah, tidak fokus pada ini. Karena memang kebutuhannya berbeda. Ya. Jadi kadang-kadang pakai ini mengambil, kadang-kadang tidak. Dalam pembicaraan yang lain pakai lagi, ambil lagi, tapi aspek yang lain, seperti itu. Sehingga kita yang sekarang menghadapi tulisannya, kita harus mengumpulkan itu. Dan ini saya kira langkah yang pertama yang perlu kita lakukan kalau memang kita betul-betul ingin membangun ini. Ya. Lagi-lagi jangan dibayangkan bahwa ilmu profetik ini sesuatu yang sudah jadi. Ya. Ini masih sesuatu yang proses. Ya. Dan saya juga tidak tahu bagaimana nanti perkembangannya ke depan. Ya. Tapi itulah yang ingin saya sampaikan. Nah, ini baru satu aspek. Ya. Karena kemudian ada satu aspek yang lain yang sudah sering saya singgung, tapi mungkin ini yang lebih jarang lagi. Bagaimana menggunakan konsep-konsep ya, dalam Al-Quran itu menjadi konsep ilmiah. Ya, untuk dijadikan sebagai alat teorisasi. Ya. Kalau kita betul-betul yakin bahwa memang Al-Quran ini sudah mencakup semuanya yang ada di dunia ini, mestinya itu kita tunjukkan ya, melalui kemampuan konsep-konsep dalam Al-Quran itu untuk menjelaskan atau memahami fenomena-fenomena yang ada di luar diri kita. Ya. Orang baru akan, oh iya ya, ternyata
konsep Al-Quran ini luar biasa. Karena dengan menggunakan ini, kita bisa paham ini. Nah, ini yang saya kira belum betul-betul kita memanfaatkan. Dan inilah yang sebenarnya diinginkan oleh Mas Gonto. Ya, saintifikasi Islam. Ya, membuat Islam menjadi lebih saintifik. Ya, dan itu berarti memanfaatkan ya, kosakata, konsep-konsep dalam Al-Quran, hadis, dan sebagainya, menjadi konsep-konsep ilmiah ya, yang kita gunakan untuk penelitian. Ini saya kira tugas kita ke depan. Ya, kalau kita ingin membangun ilmu pengetahuan profetik Islam. Jadi bukan hanya tadi soal supranatural, tapi kemudian kita menggunakan ini. Ya, konsep ini bisa untuk dunia supranatural maupun yang natural. Ini yang menurut saya malah lebih sulit ya dibanding yang lain. Tapi ya tergantung pada kita. Tapi kita bisa mulai paling tidak dari dua arah itu. Apakah dunia empirik, kemudian yang pada tentang pengetahuan yang non empirik, atau kemudian kita berangkat dari wahyu ya sebagai titik awal untuk kemudian menggunakan konsep-konsep yang ada di sana untuk mengkaji dan menjelaskan fenomena yang kita hadapi dan menyelesaikan persoalan yang ada di luar diri kita, ya, di tengah masyarakat kita. Ya. Saya kira itu dulu, kita bisa diskusi nantinya dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Saya kembalikan pada Mas Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Prof. Edi yang telah memberikan penjelasannya mengenai unsur teori dalam paradigma dan proses kontekstualisasi pada paradigma profetik. Di sini telah ada 3 pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa peserta. Kita langsung masuk ke sesi pertanyaan. Yang pertama dari Pak Istironi. Bagaimana menetapkan atau memilih teori untuk masalah penelitian kita? Ya, baik, terima kasih Mas Istironi. Jadi berawal sebetulnya kalau kita melihat kerangkanya, ya, sedikit share lagi ya Mas ya. Sebentar. Kembali. Nah, jadi kalau mau seperti saya katakan, kita harus berangkat dari masalah yang diteliti ini, Mas. Ya. Karena ini yang paling awal yang harus kita buat eksplisit. Ya. Jadi itulah yang harus kita manfaatkan betul, Mas. Ya, maaf. Karena pernyataan atau pertanyaan yang kita buat atau pernyataan yang kemudian akan kita uji, yaitu hipotesa kita itulah yang harusnya kemudian menjadi titik tolaknya, ya. Bukan yang lain-lain. Ya. Jadi saya biasanya meminta mahasiswa mulai melihat pada apa yang dia tanyakan, kemudian mencari konsepnya, Mas. Ya. Apa kata kuncinya di sana? Nah, dari sanalah kemudian kita bisa melihat, ya, ini ke arah mana larinya, ya, konsep-konsep ini ke arah pendapat siapa. Nah, itulah yang kemudian akan membimbing kita menuju pada teori dari siapa, Mas. Kira-kira begitu. Ya. Jadi harus berangkat dari masalah yang diteliti, kemudian kata kunci yang kita miliki, Mas. Ya. Karena kalau tidak dari sana, saya kira agak sulit. Ya. Menurut saya harus ke sana. Ya. Oke, saya kira itu jawaban saya. Mohon maaf. Saya kok nggak bisa keluar dari presentasi ini, Mas. Share screen-nya. Bagaimana keluar dari ininya, Mas? Ya, saya kira jawaban saya itu, Mas. Mudah-mudahan memuaskan. Sip. Maaf. Ya. Makasih, Prof. Nah, setelah kita tahu konsepnya itu, ya kita kemudian pakai kata kunci itu dan kita akan menuju ke yang lain pasti, ya kan? Karena biasanya kalau searching dengan kata kunci kita akan menemukan artikel-artikelnya, Mas. Ya, sebenarnya itu. Ya. Nah, kata kunci itu akan ada dalam rumusan masalah, Mas. Ya. Jadi apa pertanyaan kita? Ya, sebenarnya itu implisit sebenarnya mengandung
kerangka teori tertentu kan gitu. Cuman karena kita belum tahu memilih yang mana ya kita harus mencari lagi, ya kan. Tapi lewat kata kunci itu tadi, Mas. Ya. Itu yang paling penting. Ya. Jadi memilihnya atas dasar masalah penelitian. Bagaimana menentukan ya dengan melihat kembali pada masalah penelitiannya. Itulah mengapa masalah penelitian itu sangat-sangat penting, Mas. Rumusannya itu Anda harus bisa betul-betul pas. So, Anda merumuskan itu dengan ya kurang tepat, itu bisa jadi juga merepotkan kita sendiri, Mas. Jadi merumuskan masalah penelitian itu memang perlu ya syarat tertentu yang tegas dan jelas. Ya. Tanpa itu maka akan sulit ya, untuk mencari teorinya juga. Ya. Nah, sebenarnya itu bisa didiskusikan, Mas. Ya. Tapi dalam hal ini saya kira agak sulit ya, karena perlu contoh konkret, ya kan. Oke, saya kira itu, Mas. Mudah-mudahan bisa diterima. Dari diskusi itu. Ya, monggo yang lain. Bu Aslia, mohon izin bertanya, Prof. Kategori middle dan small teori itu apakah skopnya adalah wilayah ataukah juga bisa mencakup waktu atau periode? Oke, terima kasih sekali Mbak Aslia. Bisa dua-duanya, Pak. Ya, jadi tapi biasanya nomor satu itu wilayah, Pak. Ya, karena ini kan berkaitan dengan yang namanya universal itu apa kan? Kan berlaku dalam semua ruang dan waktu kan gitu. Ya. Tapi biasanya karena ini ilmu sosial itu biasanya studinya itu sinkronis kecuali orang sejarah, ya kan? Tapi orang sejarah itu kan tidak melakukan generalisasi, ya kan? Jadi dia tidak akan melakukan teorisasi, ya kan? Kecuali yang comparative history kan gitu. Nah, tapi kalau kita yang ilmu sosial biasa ini umumnya adalah sinkronis studinya, tapi kemudian komparatif, Mbak. Nah, komparatif ini pasti kemudian berkaitan dengan wilayah yang berbeda, ya kan? Jadi yang namanya universal itu kalau dalam yang sinkronis ini tekanannya pada ruang, ya, pada ruang tertentu, ya, wilayah tertentu, ya, karena memang itu, ya kan? Jadi universalitas itu ada pada ruang dan waktu, tapi kalau kita biasanya pada ruang dulu. Ya. Nah, tentu saja dengan asumsi data kita yang kita peroleh itu adalah diasumsikan masyarakatnya juga belum banyak berubah. Ya. Itulah mengapa di antropologi itu juga ada studi komparatif, tapi kadang-kadang datanya masyarakatnya sudah dari tahun sekian gitu kan. Tapi boleh saja diasumsikan sebetulnya ini pernah ada, ya kan, dan bahwa itu sekarang sudah berubah itu persoalan lain, nggak apa-apa. Ya. Tapi bahwa ini pernah ada bisa dijadikan sebagai bukti, ya, karena kita punya data empiriknya kan gitu. Nah, jadi sebetulnya mencakupnya harusnya ruang dan waktu, tapi biasanya ruang dulu. Ya. Nah, kalau ruang sudah, baru kemudian orang ke waktu. Ya. Karena mencari data masa lampaunya ini lebih sulit daripada masa kini, Pak. Ya kan? Contohnya misalnya, bagaimana saya ingin menguji bahwa teori saya untuk masyarakat masa kini, yang berlaku untuk masyarakat masa kini, ya di berbagai macam tempat di masa kini, di abad 21, berlaku untuk yang abad 19. Nah, itu kan repot. Ya kan? Itu lebih berat lagi. Ya kan? Jadi biasanya orang berangkat dari yang wilayahnya yang wilayah dulu. Ya. Baru setelah itu menginjak pada periode. Ya. Dalam antropologi kebanyakan juga begitu. Ya. Jadi kalau kita bisa melihat misalnya contoh yang paling konkret yang selalu saya kutip ya saja Clifford Geertz, ya kan. Dia meneliti Mojokerto, ya kan, masyarakat Jawa. Tapi kemudian juga dia bandingkan dengan masyarakat Bali, ya kan, berbeda wilayah kan itu. Ya. Tapi masih dalam periode yang sama. Ya. Jadi wilayah dulu. Kemudian setelah melihat Islam di Jawa, dia bandingkan dengan Islam di Maroko, ya kan. Muncullah bukunya Islam Observed, ya, Islam yang saya amati. Ya. Nah, ini pada ruang yang berbeda. Ini upaya sebenarnya untuk membangun semacam gambaran yang general, ya. Tapi mau universal atau tidak itu persoalan lain. Ya. Tapi orang melakukan ini tadi kajian dari small mencoba untuk menjadi middle, ya middle range untuk sampai pada grand. Ya kan? Nah, kalau yang grand ini biasanya datanya lebih luas lagi. Ya, kalau dia ilmu sosial budaya biasanya akan memerlukan data dari Human Relation Area Files itu yang ada di Amerika itu, ya, yang dulu di bawah pimpinan Murdoch itu, ya kan. Oh, itu data dari ribuan suku bangsa kan ada, ya kan. Orang bisa membandingkan, ya kan. Tapi ketika masih di lapangan ya mungkin hanya
bisa dengan 2 lokasi saja, misalnya Jawa, Bali, ya kan? Jawa kemudian Maroko kan gitu. Walaupun relatif berbeda periodenya, tapi kan nggak terlalu lama ya, mungkin hanya 3 tahun, 4 tahun, nah itu masih relatif sama ya. Masyarakatnya belum banyak berubah ya. Jadi memang seperti itu Mbak. Ya. Jadi awalnya wilayah dulu, ya. Baru kemudian berusaha untuk periode. Tapi periode biasanya agak susah, ya. Karena datanya memang agak susah, agak lebih repot diperoleh. Ya. Nah, karena kan tidak semua orang sejarah misalnya telah mempelajari semua suku bangsa di dunia ya, dengan perspektif sejarah misalnya. Jadi datanya memang tentu saja tidak selalu bisa dimanfaatkan karena mungkin kurang, mungkin belum dikaji ya. Tapi kalau yang sinkronis relatif lebih mudah, yang waktu lebih mudah ya daripada yang ruang lebih mudah daripada yang waktu. Itu Mbak. Oke, saya kira itu jawaban saya mengenai yang grand theory dan monggo kalau ada yang lain. Apakah ada yang lain? Pertanyaan ketiga, Prof. Ada. Ya. Dari Bu Laksmi. Mungkin ini pertanyaan tesis beliau. Ya, ini konsultasi disertasi. Disertasi mungkin. Ini Prof, izin bertanya. Di lapangan saya menemukan data tentang bertahannya peran Sarakidina pada mahasiswa. Oh, menarik ini, Pak. Sarakidina ini telah bertahan selama 420 tahun sejak zaman ini. Tugas Sarakidina sebagai kemakmuran, keselamatan masyarakat Buton, tugas mereka melakukan zikir dan wirid. Apakah perspektif fungsionalisme lebih cocok saya gunakan untuk merelasikan konteks pada hari ini? Ya, menurut saya begitu, Mbak. Ya, saya sepakat. Hanya hati-hati, karena fungsionalisme ini ada 2 macam. Ya. Fungsionalisme yang basisnya lebih tafsir, ya, atau yang lebih empirik. Ya, nah, di sini Mbak harus tahu bahwa yang begini lebih banyak tafsirnya. Ya. Jadi fungsionalisme tapi yang interpretif. Ya. Sebab agak sulit misalnya membuktikan bahwa misalnya ya zikir dan wirid ini pengaruh empiriknya apa? Oh, itu kan susah. Ya. Nah, itulah mengapa ketika Rappaport bicara mengenai ritual, ya, dia tidak bicara tentang doa-doanya, ya. Dia tidak melihat aspek spiritualnya, ya. Karena itu tidak empirik, ya. Tapi dia kemudian bicara pada level yang empirik, yaitu pada energi, ya kan? Jadi ritual yang saya maksud ini adalah ritualnya orang Sembaga di Papua Nugini. Ya. Dia punya fungsi enggak? Ya kan? Nah, fungsi ini empirik enggak? Ya kan? Nah, memang dulu di antropologi itu fungsionalisme itu tafsir, Mbak. Durkheim, ya, Radcliffe Brown, Malinowski, ya. Itu lebih banyak tafsir fungsional. Ya, itulah kritiknya. Bukti empirisnya apa? Gitu. Nah, disitulah kemudian Rappaport atau orang-orang yang materialis itu yang dari universitas saya di Amerika itu Columbia University itu kemudian mencoba membuat fungsionalisme yang lebih empirik. Ya. Bagaimana yang namanya ritual itu betul-betul punya dampak fisik. Ya. Bukan fisik, empirik. Ya. Nah, empirik ini apa yang bisa dilihat? Yaitu dari yang paling abstrak itu ya energi. Ya kan? Sehingga kemudian orang memperhatikan ya, bahwa ritual penyembelihan babi itu punya ya, fungsi, punya dalam bentuk relasi fungsional dengan pengeluaran energi manusia. Nah, jadi dalam bukunya Rappaport yang berjudul Pigs for Ancestors itu, ya, di situ ditunjukkan ya, bagaimana ritual itu punya fungsi energi, ya, fungsi yang empirik, material, ya, mewujud. Begini ceritanya. Jadi orang Cembaga itu, orang Papua Nugini itu kan memang sangat suka babi. Jadi mereka memelihara babi. Ya. Silakan baca bukunya
bukunya bagus, menarik. Ya, Pigs for Ancestors-nya, buku antropologi klasik itu. Itulah ritual atau fenomena keagamaan yang dibahas secara empirik, ya, fungsional. Nah, dalam ritual itu, ketika kemudian melihara babi ini, ya, Rappaport melihat, ya kan, oh babi ini berkembang, tumbuh makin banyak kan, beranak pinak, dan itu kan sesuatu yang ideal, memang sesuatu yang diinginkan. Ya. Tapi ketika babi beranak pinak, muncul persoalan. Ya. Konfliknya makin sering. Ya, karena apa? Satu, makin banyak babi, istri bebannya makin berat. Karena memang yang melihara babi punya istri. Ya. Sehingga konflik antara suami istri semakin meningkat. Dan itu ada statistiknya. Ya. Bisa kelihatan. Babinya sedikit konflik. Ya. Babinya banyak, muncul banyak konflik. Kan begitu kan? Ya. Biasa kan itu dalam keluarga kan begitu ya kan. Sedikit anaknya nggak ada, banyak anaknya, wah bisa jadi ramai gitu, ya kan. Kira-kira begitulah. Ya. Karena itu dari persoalan beban, ya kan. Nah, bukan hanya dengan dalam keluarga, tapi dengan tetangga. Ya. Karena babi ini kemudian kadang keluar dari kandang, makan tanaman tetangga. Ya kan. Nah, kalau sudah begini cekcok, gitu kan, antar tetangga. Nah, masyarakat menjadi tidak harmonis. Ya kan. Banyak konflik. Ya. Kalau orang Jawa kemudian, wah kok banyak rame ini, perlu diruat. Nah, kira-kira kan begitu. Ya kan? Nah, bagaimana meruatnya pada orang Cempaka ini menyembelih babi, Pak. Ya. Jadi ketika upacara diadakan, kan babi disembelih. Dan itu tidak dimakan sendiri. Untuk tetangga, nanti disebarkan pada tetangga. Ya. Tetangga-tetangga suku bangsa yang lain diundang. Ya. Nah, jadi babi ini kemudian ritual ini mengintegrasikan satu masyarakat ini dengan masyarakat yang lain, tapi sekaligus ya membuat situasi lebih harmonis di dalam suku itu sendiri, ya kan? Karena ketika babinya sedikit, bebannya berkurang, ya kan? Konflik dengan istri menjadi berkurang, ya, konflik dengan tetangga berkurang, ya. Maka kehidupan sosial menjadi lebih damai lagi, ya kan? Nah, jadi inilah yang disebut proses equilibrium ya, dalam istilahnya orang fungsionalisme. Ya. Dari selalu sebuah sistem itu menuju pada situasi equilibrium, keseimbangan. Ya. Nah itulah yang kemudian dicapai. Ini seperti kalau kita punya lemari es itu. Lemari es itu juga begitu. Kalau sudah dingin sekali, dia mati sendiri. Nanti kemudian ketika akan mulai panas, dia ceklek dingin lagi, ya. Sehingga kita nggak perlu mematikan, menghidupkan. Ya. Seperti setrika kita juga, ya kan? Kalau kita punya setrika, bukan setrika yang dari arang, kalau yang dari arang nggak bisa itu ya. Ya. Saya dulu juga punya setrika dari arang itu ya. Nah, itu panasnya tetap panas terus ya itu. Atau makin panas makin nggak karuan gitu ya, kecuali kita keluarkan arangnya gitu. Tapi kalau yang listrik ini, dia naik turun. Nah, ritual itu jadi seperti itu. Ya. Istilahnya menjadi transducer. Ya. Nah, kembali pada ritualnya Mbak tadi, kalau zikir dan wirid begini, ini lebih pada tafsir Mbak. Ya, kecuali kalau Mbak bisa punya bukti-bukti bahwa ketika ini ritual diadakan, masyarakat menjadi kurang konfliknya, atau ketika ini diadakan itu konflik sedang memuncak misalnya gitu. Ya. Wah ada rame-rame, kalau orang Jawa kan biasanya begitu. Ini kok banyak perselisihan sih dalam masyarakat ini. Oh perlu diruat, nah misalnya gitu. Nah, apakah setelah diruat akan turun konfliknya? Nah, itulah bukti-bukti empiris yang perlu dikumpulkan. Ya. Tapi kalau kita melakukan fungsionalisme yang tafsir, nggak ada masalah. Ya. Karena itu bisa dengan naratif aja, ya, dengan retorika aja, ya. Tapi tetap perlu data-data yang menunjukkan perilaku bahwa ini punya fungsi sosial kira-kira begitu. Tapi memang yang cocok karena sudah 420 tahun ya, Mbak, yang menurut saya, yaitu fungsionalisme. Ya, walaupun nanti perlu dilihat fungsinya persisnya apa. Ya. Mungkin perlu dipertegas. Ya. Mungkin sekarang sudah tahu. Ya. Tapi di kemudian setelah ada penelitian ini kita bisa mempertegas lagi fungsinya adalah ini gitu kira-kira ya. Gitu Mbak ya. Untuk jawaban saya mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kira itu Mas dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Masih ada satu pertanyaan, Prof, apakah? Oke, silakan. Ini pertanyaan dari saya, Prof. Ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah benar pernyataan bahwa metode penelitian harus bersifat ilmiah? Jika iya, saya membaca dari Pak Suparlan, antropolog, ya. Itu 3, sistematis, dan bertanggung jawab. Sementara Prof Hedi sebelumnya tadi di awal bahwa sholat istikharah itu dapat menjadi metode. Bagaimana logika yang terbentuk untuk menyebutkan bahwa sholat istikharah itu memenuhi ketiga syarat tersebut? Atau mengapa sholat istikharah itu dapat dikatakan sebagai salah satu metode yang bersifat ilmiah? Nah, lalu yang kedua, dalam skema unsur-unsur paradigma yang tadi Prof Hedi presentasikan, terdapat tanda panah lurus dari unsur metode penelitian menuju unsur hasil analisis, tidak melewati analisis. Nah, pertanyaannya, apakah hasil analisis tanpa menggunakan metode analisis, ataukah terdapat tertentu atas tanda panah tersebut? Lalu pertanyaan yang ketiga, salah satu syarat teori adalah logis, kalau menurut saya. Dalam kebenaran yang sempat disinggung Prof Hedi, setidaknya terdapat 3 model yang saya ketahui, koherensi, korespondensi, sama pragmatis. Jika ditekskan dengan keilmuan profetik, apakah bisa menggunakan semua model tersebut, ataukah Prof Hedi memiliki kecenderungan tertentu untuk menyarankan model tertentu dan tidak menyarankan model yang lain? Mungkin 3 pertanyaan itu, Prof. Oke, terima kasih sekali, Mas. Atas pertanyaannya, bagus sekali. Nah, pertanyaan saya adalah begini, apa sih ilmiah itu? Ya kan? Sebetulnya apa yang dimaksud dengan ilmiah ini? Ya, nah, di mata saya ini tidak selalu jelas, Mas. Apa sih kriteria ilmiah ini? Ya kan? Jadi saya kemudian tidak atau kita harus punya kriteria tertentu, ya. Nah, buat saya metode penelitian, kita harus merumuskan lagi, metode penelitian ini apa? Metode pengumpulan data, kan, Mas. Kalau saya mengatakan begitu, Mas. Ya. Orang melakukan penelitian itu adalah mengumpulkan data. Dan itu berbeda dengan menganalisis data. Ya. Nah, kalau yang namanya ilmiah, itu metode ini harus sesuai dengan objek yang akan dikaji. Atau tadi saya katakan, metode itu harus sesuai dengan jenis data yang ingin didapat. Kan gitu. Ya. Atau dengan fenomena yang kita teliti. Itu yang sebetulnya ilmiah, Mas. Jadi misalnya begini. Oh, saya ingin tahu bagaimana pola-pola perilaku, ya kan? Pola perilaku secara empiris itu bisa dilihat, ya kan? Berarti metode yang penting adalah observasi, Mas. Ilmiah ini, Mas. Ya kan? Artinya apa? Metodenya sesuai dengan fenomena yang akan kita teliti, ya kan? Oh, secara empirik dia memang bisa dilihat, yakin kan yang namanya perilaku nggak bisa kita dengar, ya kan? Ya toh? Kalau saya menggunakan, mau melakukan penelitian dengan metode menyimak untuk mengetahui perilaku orang, ya nggak bisa lah, ya kan? Apanya yang disimak dari perilaku, ya kan? Ya. Nah, menyimak itu adalah untuk mengetahui pembicaraan. Ya kan? Nah, kemudian saya bertanya, saya ingin tahu pandangan-pandangan orang. Nah, metode apa yang ilmiah? Artinya metode apa yang cocok digunakan untuk mendapatkan data itu? Karena pandangan itu terwujudnya lewat kata-kata, ya kan? Berarti saya harus wawancara. Ya kan? Pandangan itu kan nggak bisa diamati, ya toh, Mas? Pernahkah Anda bisa mengamati pandangan saya? Ya. Anda melihat saya di laptop, tapi nggak tahu apa yang saya pikirkan, ya kan? Mas nggak bisa melihat pandangan saya, tapi apa yang saya omongkan, Mas bisa mendengar. Ya kan? Dan dari sana menangkap pandangan saya seperti apa. Nah, artinya apa? Metode ilmiah itu metode yang sesuai dengan objek yang akan kita teliti dan data yang kita cari. Ya. Nah, itulah yang kemudian, karena itu menurut saya nomor 1 bukan soal systematic objective responsibility. Nomor satu adalah kesesuaian antara metode dengan sifat empirik dari fenomena yang kita teliti.
Ya. Itulah mengapa kalau dalam ilmu sosial itu paling tidak itu ada 3 yang sangat penting metode itu. 1, observasi, ya, wawancara, ya, kemudian mendengar, ya, mendengarkan. Ya. Karena ini biasanya begitu. Jadi kita nggak usah tanya, tapi mendengarkan orang ngobrol, kita tahu data itu, Mas. Ya kan? Saya pernah itu naik bus, ya kan? Saya diem aja. Di depan saya itu ibu-ibu, ya, ngobrol terus sama sopir busnya. Begitu ibu-ibu itu turun, saya sudah tahu siapa ibu itu. Orang seperti apa ibu itu. Ngerti saya. Kenapa? Dia cerita terus sama sopirnya. Dia kata, oh sebenarnya ibu. Karena dia cerita pada sopirnya, saya begini. Karena sudah kenal baik kan. Saya nggak ngomong apa-apa, Mas. Ya, saya hanya mendengarkan aja. Tapi saya menyimak. Ya kan? Nah, dan kemudian saya dapat itu. Nah, dalam penelitian ilmu sosial, menyimak ini sangat penting. Tapi jarang dibahas sebagai metode, Mas. Nah, jadi ilmiah itu menurut saya malah itu, Mas. Kesesuaian antara metode dengan sifat data yang kita ingin peroleh. Ya, itu, Mas. Ya. Jadi kalau memang bisanya diaman, itulah mengapa saya katakan orang selalu mengatakan, oh metodenya harus partisipasi observasi. Ya, terus di mana menyimaknya, wawancaranya, ya kan? Itu hanya bisa untuk melihat perilaku. Ide itu nggak bisa diamati, ya kan? Bagaimana? Bapak saya partisipasi 100 hari pun, tapi kalau saya nggak tahu bahasanya, ya kan? Nggak ngerti saya pandangan-pandangannya. Nah, itulah yang namanya itu. Jadi mohon maaf, saya nggak begitu sepakat dengan Pak Marsudi Suparlan. Ya, yang sistematik. Ya, ini tepat tapi tidak pas di situ ya. Ini lebih tepat pada yang lain lah saya kira ya. Ini terlalu gombang. Apalagi ada responsibility. Waduh, ini menurut saya agak di luar itu, Mas ya. Itu sudah di luar konteks pengumpulan data, Mas ya. Nah, sholat istikharoh karena kita kan profetik nih, Mas. Ya kan? Jadi profetik itu sumber pengetahuan bisa dari yang empirik dan non empirik, Mas. Ya kan? Ya, itulah mengapa metode bisa dipakai istikharoh ini. Karena kita bisa aja, kita tidak menolak bahwa sumber pengetahuan itu, ya kalau orang-orang ilmuwan mengatakan inspirasi. Ya. Tapi kalau kita kan bisa mengatakan itu wahyu, ya boleh aja kan. Inspirasi itu celing gitu kan. Ya. Itu kan bisa aja Allah yang sebenarnya memberikan ide pada kita. Ya kan? Hanya bisa istilah. Ya, yang satu kan, oh ini hasil merenung, nah ini hasil istikharah saya, lo kan bodoh aja, gitu. Nah, tapi yang satu yakin bahwa ini dari hasil istikharah, boleh Mas, nggak ada masalah, ya. Ya. Jadi menurut saya masih bisa, hanya memang dalam hal ini tadi, bagaimana secara empiriknya itulah yang jadi masalah. Tapi ilmu pengetahuan tidak, ya tadi misalnya intuisi kan juga bermain dalam ilmu pengetahuan Mas, ya kan? Intuisi itu. Ya kan? Oh, kadang-kadang gini, kadang-kadang gini. Riset itu kadang-kadang begini. Saya kira Einstein pernah ngomong itu. Ya. Perlunya ada intuisi pada yang namanya ilmuwan. Dan ini yang menurut saya dekat dengan ini tadi, istikharoh itu. Ya. Nah, soal istikharoh ini mungkin bisa mempertajam. Ya. Dan kalau kaitannya, jadi bukan ini tidak ilmiah, Mas. Ya. Ini sebagai metode yang mungkin bisa membantu kita mendapatkan sesuatu. Ya kan? Jadi tidak perlu apakah ini ilmiah atau tidak. Karena ilmiah itu sendiri buat saya tidak jelas. Ya. Apa yang namanya ilmiah? Apakah empirik? Apakah harus semua empirik? Kalau profetik kan tidak harus semua empirik, Mas. Ya kan? Nah, disitulah makanya kemudian lebih tepat apakah metode itu sesuai dengan informasi yang ingin diperoleh. Sebenarnya itu, Mas. Ya. Itu yang penting. Ya. Jadi bukan soal ilmiahnya. Itu menurut saya definisi ilmiah ada di sana. Nah, jadi soal 3 syarat dari Pak Marsudi Suparlan harus saya katakan, saya kurang sepakat dengan beliau. Ya. Walaupun beliau guru saya. Ya. Saya kenal baik beliau. Ya. Tapi dalam hal tertentu, enggak. Saya kurang sepakat. Oke. Nah, skema paradigma. Terima kasih Mas atas kejeliannya. Ya, memang dulu saya bayangkan bahwa dalam metode penelitian ini seolah-olah data itu bisa langsung menghasilkan apa ya
atau ada terkait secara logis dengan teori tanpa harus melalui analisis, Mas. Ya. Contohnya bagaimana ya? Paling tidak begini. Tadi saya katakan, misalnya bahwa soal fungsi tadi, fungsi agama tadi, ya, itu saya mengumpulkan energi. Ya. Itu walaupun saya belum sampai pada analisis, ya kan, mengenai ini, tapi saya sudah mengatakan bahwa dari data saya tentang energi nanti, saya akan melakukan teorisasi. Nah, seperti itu. Seolah-olah bisa melompat gitu, Mas. Ya. Jadi tidak harus melalui analisis. Analisis ini semakin menguatkan tadi untuk jalur alur pikir yang sudah ya lama-lama ada gitu ya, antara energi dengan teori tadi, ya kan? Antara data dengan teorinya. Seperti itu, Mas. Ya. Jadi sebelum dianalisis pun kita sudah merasa, oh ini kita bisa, ini cukup ini, data ini bisa menuju ke sana. Hanya seperti apa persisnya kita belum tahu. Nah setelah kita pakai analisis, nah baru jelas ya garisnya. Tapi itu sudah bisa kelihatan, Mas. Ya, karena kita mengumpulkan data itu sedikit banyak memang dibimbing oleh kerangka pikir tertentu juga, Mas. Ya. Jadi itulah mengapa ada hubungan yang langsung antara metode itu dengan teorisasinya. Ya. Kita sudah bisa memperakirakan akan seperti apa. Ya. Oke, itu saya kira maksud saya mengapa kemudian ada pernah langsung, ya Mas ya. Tidak harus melalui hasil analisis. Kemudian logisnya. Nah, bukan model, Mas, tapi ada kriteria, Mas ya. Jadi koherensi, korespondensi. Tapi kalau yang namanya memang perlu pragmatis. Tapi pragmatis ini nggak masuk dalam dunia ilmiah, Mas. Ini ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini lawannya bukan koherensi, korespondensi, pragmatik dengan etik mungkin ya. Misalnya begini. Ya, saya ini tergesa-gesa kuliah, saya langgar lampu merah. Benar secara pragmatis itu, Mas. Ya kan? Oh ini atau ambulans itu ya kan melanggar lampu merah itu benar secara pragmatis itu. Ya kan? Secara etis saja ini tetap keliru itu, ya kan. Nah itu artinya kemudian ada ada kebenaran yang didasarkan pada konteks tertentu, ya, yang kemudian tidak sangat umum. Ya. Jadi misalnya ya karena ada begini maka tidak perlu. Nah dianggap tetap benar. Ya. Tapi kaitannya dengan persoalan etik ini, ya, bukan persoalan ilmiah. Karena pragmatisme itu bukan persoalan ilmu pengetahuan, Mas. Ya, nggak ada kok. Oh ya karena ini kemudian nggak benar deh, nggak bisa, ya kan? Logika itu nggak bisa gitu. A plus B kemudian B sama dengan C. Ya karena kamu sakit A sama dengan D gitu kan nggak bisa. Ya tentu nggak bisa kan? Ya nggak ada kayak gitu. Ya. Tapi kalau pragmatis itu masuk dalam konteks kehidupan sehari-hari memang. Ya. Sehingga di situ yang penting adalah bermanfaat tidaknya, ya. Mencelakakan atau tidaknya kan gitu. Kan? Oh saya kalau mengikuti lampu merah ini orangnya mati duluan kan gitu kan. Oh ini harus segera masuk ICU misalnya kan gitu. Segera ditolong begini-begini. Kalau nunggu 10 lampu merah ya kan itu berarti sekian menit ambulansnya ini mati pasiennya ya kan. Nah, kan repot kan, ya itu dilanggar semua, ya kan. Nah, itu kebenaran pragmatis, Mas. Ya. Tapi secara etis, apalagi melewati orang-orang yang sudah duluan itu, saat jadi secara etis orang benar. Ya, tapi pragmatis benar dan orang bisa menerima, ya kan. Ya, jadi seperti itu, Mas. Tapi kalau ilmu pengetahuan nggak bisa dinyang, Mas. Nggak bisa seperti itu. Wah, kalau dinyang rusak semua. Ya. Nah, itulah repotnya, Nun Sewu ya. Di Indonesia banyak yang dinyang, Mas. Ya, itulah yang jadi masalah. Ya. Ya, kadang-kadang juga ilmuannya juga mau nyanyang-nyangan, nah udah repot, ya, lebih rusak lagi. Ya. Tapi sebenarnya nggak bisa. Ya. Itu yang namanya ya kalau nggak begini memang rusak. Ya sudah silakan Anda mau terus atau tidak. Kalau terus ya rusak pasti. Ya sudah terjadi kan begitu. Ya. Jadi memang nggak bisa dinyang. Ya. Jadi memang itulah mengapa kalau sudah based on science ini semuanya harus akurat betul. Itulah mengapa orang pergi misalnya ke bulan segala macam semuanya dihitung. Itu nggak boleh ada pragmatisme. Ya. Parameternya ada di situ nggak balik ke bumi dia, ya kan? Repot sekali. Jadi ini memang itu strict banget itu. Ya. Itulah mengapa memang sangat ketat. Ya. Tidak ada tawar menawar di situ. Ya. Nah itu Mas. Ya.
Nah, jadi dalam logika keilmuan itu tidak bisa. Aljabar misalnya, ya, akar 4 adalah 2, ya kan? Ya toh, misalnya, atau 2 kuadrat adalah 4 gitu. Kan nggak bisa dinyang, Mas. Ya demi ini mergo anak isih bodoh ya akar 41 boleh lah ya raiso ya raiso nggak bisa. Pragmatis kan begitu toh Mas. Ya kan? Nah, jadi memang pragmatisme nggak boleh masuk dalam logika. Ya. Kalau masuk di sana rusak semua. Oke, saya kira itu Mas. Ya, jadi jangan masukkan yang pragmatis Mas. Ilmiah itu hanya koherensi sama korespondensi Mas. Ya. Nah, kalau pragmatisme masuk rumah rusak itu Mas. Gawe gedung rusak semua gitu. Ya wis ora apa-apa, iki pemborongnya lagi ngelih kok gitu. Ya duitnya dikelongi sithik, ambruk gedungnya lah. Ya kan? Jadi kan seperti itu ya. Karena semuanya sudah dihitung kok, ya, kok dinyang, ya kan? Ya sudah. Ya, saya kira itu Mas jawaban saya. Oke. Terima kasih Prof. Edi telah memberikan komentar atas pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Semoga para peserta dapat mendapatkan insight dari apa yang telah. Ya, terima kasih sekali atas responnya semua. Ya. Oke, saya kira pertemuan pada sore hari ini kita cukupkan. Insya Allah kita akan bertemu lagi pekan depan membahas tentang unsur paradigma selanjutnya. Masih ada satu unsur tentang representasi. Insya Allah akan disampaikan pada pekan mendatang. Terima kasih saya ucapkan pada para peserta, terkhusus pada Prof. Edi yang telah menyampaikan materi pada sore hari ini. Ya, sama-sama Mas. Semoga kita bisa bertemu pada pekan mendatang. Amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Terima kasih Prof. Edi dan ya, terima kasih Mas. Mohon maaf. Sampai ketemu semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun, ya, sampai ketemu Mbak. Ya, makasih. Makasih, Bro. Makasih. Ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa. Ya, insya Allah. Insya Allah. Makasih Pak Arkom. Arkom, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Kalau bisa nomor HP-nya